Halo, halo. Berhubung di video 5 mitos ruang angkasa yang ternyata cuma mitos, banyak dari kamu yang minta bahas ruang angkasa lagi. Nah, di video kali ini aku jadi kepikiran nih, gimana kalau aku bahas tentang astronot juga? Masih berkaitan sama ruang angkasa juga kok. Kayak misalnya beberapa dari kamu pasti tahu kan, cerita-cerita kalau astronot yang keluar angkasa itu suka minum pipisnya sendiri. Atau sekiranya astronot meninggal di ruang angkasa, kira-kira jasadnya bakal dikemanain ya? Nah, buat kamu-kamu yang tertarik pengen tahu jawabannya, subscribe dulu yuk sebelum kubahas lebih lanjut. Buat kamu yang belum aja tapi. Pertama, saat astronot meninggal dunia di ruang angkasa, belum ada jalan keluar mau diapakan jasadnya loh. Yap, hingga detik ini NASA sendiri belum punya rencana konkret untuk menangani permasalahan ini. Padahal kalau dipikir-pikir tingkat kematian astronot yang pergi ke ruang angkasa itu tinggi banget kan? Tapi mungkin saking percaya dirinya lembaga antariksa Amerika satu ini, perkiraan astronot bakal meninggal dunia saat pergi ke ruang angkasa itu kayaknya nggak mungkin terjadi. Dan jadinya NASA juga nggak kepikiran deh buat mengatasi hal satu ini. Ada beberapa opsi sih yang pasti juga kepikiran di benak kamu. Kayak misalnya gimana kalau dilepas aja, bebas melayang aja gitu di ruang angkasa. Bisa sih, cuma masalahnya adalah kesepakatan PBB yang udah melarang umat manusia di bumi yang eksplorasi ke antariksa untuk tidak membuang sampah sembarangan termasuk jasad manusia. Takutnya berbenturan dengan kapal ruang angkasa atau mengontaminasi planet lain gitu. Sementara kalau menyimpan jasad astronot di kapal ruang angkasa terus membakarnya selama perjalanan kapal kembali ke bumi, ini pun dianggap berbahaya lantaran bisa membahayakan astronot lainnya. Entah terkontaminasi atau malah ikut kebakar juga. Ya kalau kayak gini sih berharap aja ya geng, jangan sampai ada yang meninggal pas lagi di sana. Amin. Kedua, akses air bersih yang susah sekali didapat di ruang angkasa membuat para astronot harus terbiasa meminum urin mereka sendiri. Tentunya udah pasti didaur ulang dong geng. Nah jadi kan saat ini NASA udah punya tuh alat yang namanya Water Recovery System. Kamu pernah denger nggak? Sesuai namanya, alat ini emang ditujukan untuk mendaur ulang air yang dibuang oleh para astronot gitu geng. Kayak urin, keringat, atau bahkan air yang kerap mereka pakai saat menyikat gigi atau membuat kopi. Bisa bayangin nggak rasanya kayak apa? Kata mereka sih sama aja kok kayak air botol minum biasa. Yakin kamu mau nyobain? Ketiga, ketika astronot merasa kurang enak badan terus harus minum obat semacam antibiotik, obat-obatan macam gini tuh ternyata kurang efektif gitu geng di ruang angkasa. Konon katanya sih, getaran serta radiasi yang berlebihan terhadap obat-obatan yang diterima saat berada di ruang angkasa membuat efektivitas obat-obat ini menurun. Beda halnya ketika obat-obat tersebut berada di bumi. Maka dari itu, untuk mengakalinya, sampai detik ini NASA terus mengganti persediaan obat-obatan yang berada di Stasiun Internasional Ruang Angkasa atau lebih populer disebut ISS setiap 6 bulan sekali. Dan kedepannya nih geng, pihaknya berencana untuk memperbaiki kemasan serta bahan yang digunakan dalam pembuatan obat yang dikirim ke ruang angkasa. Makanya kalau kamu perhatiin, para astronot yang ada di ISS pasti selalu menyempatkan diri untuk berolahraga dan menjaga kesehatan tubuh mereka biar nggak gampang sakit. Kamu juga jangan mau kalah ya, lagi musim hujan soalnya. Keempat, astronot yang pergi ke ruang angkasa dan berdiam beberapa waktu di sana bisa mengalami penuaan dini loh geng, bahkan kehilangan massa otot serta tulang. Jadi geng, menurut laporan data yang ada nih, sejauh ini 1% massa otot dan kurang lebih 2% massa tulang astronot akan hilang setiap bulannya saat mereka berada di ruang angkasa. Dan rata-rata dari 4-6 bulan, astronot yang udah menghabiskan waktu di ISS pasti 11% massa otot panggul mereka juga berkurang. Terus gak cuma itu aja, kamu tahu kan kalau ruang angkasa minim gravitasi sehingga kamu bisa melayang-layang kayak gini. Nah karena hal inilah kulit yang dimiliki para astronot jadi lebih cepat menua, lebih kering dan tipis gitu, terus rentan gatal-gatal pula. Belum lagi pembuluh nadi mereka yang menjadi lebih kaku. Jadi gampang banget gitu kena serangan jantung atau stroke. Sampai detik ini sih efek samping dari perjalanan ruang angkasa seperti ini masih belum bisa dicegah. Dan satu-satunya cara untuk memperkecil dampaknya, para astronot lagi-lagi wajib untuk berolahraga minimal 2 jam per hari.
terakhir, perjalanan ruang angkasa bisa bikin astronot nggak subur loh. Tapi geng, sebenarnya ini masih jadi perdebatan banyak peneliti sih. Ada satu percobaan di mana tikus jantan dibuat menggantung di atas lantai selama 6 minggu, seperti efek gravitasi di ruang angkasa. Nah, setelah percobaan selesai, ternyata bentuk testis tikus tersebut menjadi lebih kurus dan jumlah sperma yang dihasilkan pun sangat rendah. Dengan kata lain, nggak subur gitu. Sama halnya dengan tikus perempuan yang bahkan sempat dikirim ke ruang angkasa. Indung telur tikus ini nggak bekerja usai 15 hari. Dan pada saat kembali ke bumi, gen yang seharusnya memproduksi hormon estrogen menjadi berlebihan. Sementara sel yang seharusnya menghasilkan telur justru jadi kurang sehat gitu. Cuma sampai sekarang, banyak juga peneliti yang mengklaim kalau perjalanan ke ruang angkasa itu nggak berpengaruh sama tingkat kesuburan seseorang sih. Dan sayangnya kamu nggak akan pernah tahu kebenaran pasti terkait fakta ini. Karena untuk membuktikannya, pihak NASA sendiri menolak untuk menghitung jumlah sperma dari astronot pria mereka yang telah kembali ke bumi dari ISS dengan alasan privacy. Ya iyalah, masa hal kayak gini diumbar-umbar, kan malu ya. Dari kelima fakta tadi, ternyata nggak gampang juga ya risiko yang diemban sama para astronot. Apa ada di antara kamu yang bercita-cita menjadi penjelajah antariksa seperti mereka? Boleh loh tanya-tanya ke aku tentang hal-hal menarik apa yang ingin kamu ketahui seputar astronot. Ya, siapa tahu aja bisa aku jelasin di video selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik like dan share-nya juga ya guys. Terus boleh juga mampir dulu ke video rekomendasi aku tentang tipe-tipe orang gagap teknologi dan video beberapa penyakit khas di Indonesia persembahan Dr. Babe. Makasih ya udah nonton video ini. Love you gang. Mwah.